Halo, selamat siang semuanya, apa kabar? Ya, untuk tema ini adalah tema berdasarkan vote kita. Sekarang aku ingin membacakan Kau Begitu Berharga. Sekarang kupas tuntas siapa yang memperjuangkan kamu. Ya, ini kondisinya boleh macam-macam ya teman-teman. Mau kondisinya kamu sendiri sedang off sama dia, on sama dia, whatever ya. Statusmu apapun terserah. Tapi aku di sini ingin memperlihatkan kupas tuntas siapa yang memperjuangkan kamu. Kita lebih ke arah sosok, kita lebih ke arah orang yang memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu. Dan pembacaan ini adalah pembacaan general. Jadi kalau misalnya tidak resonate, nggak perlu dipaksakan, nggak perlu ngomel. Ya, karena I don't know, aku udah banyak sekali komen dan jaga untuk bicara dan lain-lain, tetapi kayaknya masih banyak gitu loh. Ya seakan-akan kayak tarot itu main-main gitu, padahal enggak. Tarot itu nggak main-main karena ada ilmunya. Jadi jangan berkomentar sembarangan, dan tarot ini bukan magic ya teman-teman. Bukan magic, tapi ini adalah sisi psikologi. Jadi kalau misalnya kalian yang mau reading sama aku, jangan sampai ngomong masalah klinik. Kita semua kembali ke Tuhan, ini hanya berupa prediksi. Sama kayak prediksi cuaca, ya. Itu ada ilmunya. Jadi tarot juga seperti itu. Kita akan buka di sini kira-kira bagaimana ciri-ciri dan orangnya ya. Orang yang akan memperjuangkan kamu, dan aku harap di sini energinya adalah selalu positif dan aku tidak mau dicampur adukan dengan energi negatif yang sudah ada. Oke? Aku nggak peduli hubungan masa lalu, hubungan masa depan, hubungan sekarang, besok, kemarin, pokoknya ini orangnya. Mau kamu berpikir itu mantan kamu, whatever, terserah ya. 1. Orangnya mungkin memiliki tato. Yang kedua, dia punya bentuk itu oval ya. Kalau dia wanita ya rambutnya seperti itu. Kalau cowok kamu bisa lihat juga di sini. Ya, oval face, heart shape face itu yang bentuk hati ya, untuk wajahnya. Dia orangnya nggak begitu tinggi juga ada, medium skin, bibirnya agak besar. Ini dari kemarin kelihatan semua ya. Matanya ada yang coklat atau suka menggunakan kontak lens coklat. Olive skin ini juga suka keluar. Ada yang menggunakan kacamata. Matanya besar. Ya, kalian pokoknya ambil dari beberapa ciri, 2-3 ciri di sini ya. Badannya bidang. Dia punya penampilan rambut seperti ini. Aku akan buka satu row lagi. Orangnya kurus, tidak begitu ini ya. Dia punya tanda atau tai lalat. Modelan rambutnya tuh kadang-kadang aneh ya, seperti itulah. Ada yang dicukur, kulitnya yang rata-rata juga ada. Dan kita lihat di sini satu lagi, sebentar. Kita akan ambil di sini. Tulangnya kelihatan ya, tulang rahangnya tegas. Kira-kira orang yang memperjuangkan kamu seperti ini. Untuk mengenai tinggi, aku coba untuk cari dulu ya teman-teman, karena aku nggak mau nggak mau menghina fisik gitu loh sebenarnya. Tapi ya gitu. Itu kita punya kartu yang stocky, jadi ya irit lah, maksudnya kayak ibaratnya, sebentar ya teman-teman, itu ada yang jualan apa saya nggak tahu. Untuk bodinya sendiri aku coba untuk iniin dulu ya, keluarin dulu gitu, baru nanti kita akan shuffle lagi, karena kita harus sesuaikan dengan kenyataan. Oke, kalau mengenai body di sini ada stocky,
Ya, orangnya itu yang kayak beginilah, tahu kan tipe-tipe begini, aku nggak bisa jelasin gimana sih, kayak serba small, mungkin orangnya juga kurus. Ada yang nggak begitu tinggi, ya laki-laki yang nggak begitu tinggi, perempuan kalau itu wajar, ada yang berotot juga, dan satu lagi ada yang bodinya atletik. Jadi ya kalau mengenai tinggi atau apa itu terserah kamu, tapi ini seperti ke bentuk body ya. Ada yang berotot, ada yang pendek, ada yang badannya lebar, ada yang stocky, itu modelnya kayak ya tidak begitu tinggi, apa ya, maksudnya kayak padet gitu, padet, bongsor. Terus di sini aku ngelihatnya ada yang atletik, ada yang badannya kurus. Tapi mungkin dia suka olahraga atau apa seperti itu. Ya, kalian bisa ambil dari beberapa ciri di sini dulu. Aku kasih waktu 4 detik dari sekarang. Oke. 4 detik dari ini aku akan tutup. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat-sifatnya atau ciri-cirinya dari sisi emosional. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita lanjut lagi. Bagaimanakah dia, ya? Kita akan lanjut. Yang menganggap kamu tuh berharga, siapakah yang memperjuangkan kamu? 3 ciri teratas. Wow. Orangnya peragu. Orangnya itu kayak menunggu kepastian, ya, dan mungkin saat ini dia mungkin lagi nggak sama kamu, lagi agak berjauhan kalian, ya. Terus kayak menunggu nasib atau menanti sesuatu. Dia sedang menunggu perubahan. Beberapa ciri sifatnya yang mungkin kamu harus tahu di sini. Oke. Kita punya 8. Ya. Orangnya di sini itu memiliki desire yang kuat, dalam arti kalau misalnya dia suka sesuatu itu dia akan jaga dengan baik. Dia tuh kayak sudah tahu tempo ya, jauh-jauh hari yang dia lakukan tuh apa. Orangnya sangat introvert di sini, dan aku bilang dia tidak ingin ada privacy sekali. Kamu nggak boleh mengganggu namanya yang dia nggak mau ceritakan. Pokoknya privacy dia itu yang dia nggak mau kamu tahu. Nggak suka diganggu, nggak suka diusik, ya, nggak suka ditanyain macam-macam, dan orangnya agak sedikit aneh mungkin ya. Orangnya tuh rentan ya, suka sakit. Dia punya memori yang bagus, ingatan yang bagus tentang kamu. Dia mungkin berusaha mencintai diri sendiri. Ya, dia selalu ingin mendahulukan kepentingan dirinya sih, tepatnya seperti itu. Dan di sini dia itu adalah orang yang membutuhkan maaf, atau dia pernah punya salah sama kamu. Dia membutuhkan maaf atau kamu butuh maaf dari dia. Bisa sebaliknya. Dia sebenarnya ada sisi bangga dengan dirinya sendiri ya. Mungkin over bangga kalau dia mencapai sesuatu. Orang kayak cepat puas. Gitu. Dan orangnya di sini tuh tambeng. Tambeng tuh dalam arti kayak suka tantangan, terus pengen ada sebuah solusi yang cepat gitu. Ya. Jadi orang-orangnya ini mungkin dari daya tahan tubuhnya dia tuh rentan. Dia tuh kalau misalnya suka sesuatu tuh disayang, dan dia tuh sangat privacy banget. Apalagi masalah cinta, masalah perasaan, dan masalah uang itu mungkin dijaga banget sama dia. Di sini dia tuh punya memori indah ya.
Dia selalu kayak, oh dulu aku seperti ini gitu. Selalu ada memori-memori yang orang itu kayak bergelut sama masa lalu juga sih. Dan ya macam-macam di sini kita udah bahas tadi ya teman-teman. Kemudian kita akan buka untuk dia sendiri. Mungkin ada beberapa situasi di sini yang mungkin nyakitin hati kamu, atau dia pernah ngomong ini sama kamu yang sakit. Ya, di sini ada beberapa kata-kata. Ini situasi-situasi kalian mungkin. Oke. Ini ada situasi di mana dia mungkin pernah ngeblok kamu, atau dia jauh dari kamu dikarenakan dia ingin fokus, dan dia tuh mungkin ya mengetahui situasi kalian tidak bisa bersama. Tetapi dia nggak mau nyakitin kamu, jadi dia kayak menghilang begitu saja. Dia sudah berusaha untuk melupakan kamu dan berusaha mundur dari hubungan ini, atau kamu juga pengen mundur dari hubungan ini, atau kalian sama-sama mundur dari hubungan ini, cuman kayaknya nggak bisa. Sulit dilupakan karena wajah kamu itu terbayang terus. Itu yang aku bisa pastikan ya. Wajah kamu terbayang terus. Lalu di sini aku bisa bilang dia adalah seseorang yang mungkin besar rasa cintanya sama kamu. Tapi mungkin kalian pernah atau sedang terhambat komunikasi karena situasi tertentu. Di sini kita akan buka, ya kita akan masuk ke dalam situasi-situasi apa aja sih yang membuat hubungan kalian itu kok kayaknya susah. Kita akan ambil 3 aja, lalu kita kupas tuntas bagaimana cara dia memperjuangkan kamu dan lain-lain ya. Situasinya di sini ya mungkin situasi yang lagi di tengah-tengah ya teman-teman. Kayak dia tidak bisa menentukan pilihan, tetapi dia juga kayak nggak mau pergi dari kamu energinya. Masih susah untuk ngelupain kamu di sini, sudah keluar kartunya ya. Dan tepatnya di sini dia nggak bisa memilih gitu loh. Jadi dia ada situasi di mana dia nggak bisa bersama kamu, tetapi dia tuh nggak bisa ngomong. Sebetulnya seperti itu. Kita akan lihat karena temanya adalah orang yang memperjuangkan kamu. Mungkin situasi ini itu yang sedang kalian alami. Kita nggak pernah tahu masa depan, dan kita masuk sekarang ke masa depan. Kita buka lorong waktunya ya. Ternyata orang ini juga yang memperjuangkan kamu, orang yang pernah nyakitin kamu, orang yang aku bilang sih pernah masuk ke dalam hidup kamu berarti, tapi ya kamu juga nggak nyangka kalau dia di sini kondisinya akan memperjuangkan kamu ke depannya. Padahal kamu sudah mencoba untuk memproteksi diri kamu, untuk menghindari energi-energi dari dia, gitu. Tetapi ternyata ya orang di sana nggak bisa ngelupain kamu. Karena di matanya kamu begitu berharga. Kita akan buka beberapa kartu di sini, penyebab kenapa dia di sini ingin memperjuangkan kamu. Dia melihat kamu tuh kedepannya memiliki jalan yang bagus ya teman-teman. Dan semua kesuksesan, kebahagiaan itu diberikan sama semesta karena berkat usahamu sendiri. Dia tahu kamu di sini tuh banyak yang nggak mendukung, atau bahkan lebih tepatnya dia pun juga nggak ada waktu kamu tuh berjuang sendirian. Dia datang mungkin karena ada rasa sayang, ada rasa suka, dan pada akhirnya dia di sini kayak punya waktu atau dia punya kesempatan untuk datang lagi sama kamu. Karena kan kita lihat ya, memori ke belakangnya itu dia nggak bisa ngelupain kamu nih. Belum memberikan keputusan. Dan aku lihat ada kartu Queen of Cups. Selama dia
jauh dari kamu, perjalanannya itu kayak banyak galaunya. Banyak galaunya dalam arti banyak sebetulnya tuh dalam hati yang kayak pengen dia ungkapkan. Ya mungkin dia pernah salah sama kamu karena meninggalkan kamu di kala kamu lagi cinta-cintanya. Ya. Tetapi akhirnya dengan kesadaran sendiri dia mulai terbuka bahwa oh, yang harus aku jaga adalah diri kamu. Di sini aku lihat ada union ya. Pengen ada namanya menjemput kebahagiaan denganmu. Dan aku juga bisa bilang dia punya rencana bahwa menemukan kamu kembali dan mungkin bisa berkomitmen. Ya, at least kalau seandainya dia tidak bisa berkomitmen sama kamu dalam arti menikah, at least dia bisa deket sama kamu. Ya, karena di sini dia tuh pengen ada kebahagiaan untuk semuanya. Mungkin kalau kamu punya anak, kamu punya masa lalu juga yang berat, dia mau berusaha menyayangi anak kamu, menyayangi keluarga kamu. Minimal aku harus selalu ada di dekat kamu. Ya. Jadi orang ini tuh memang memperjuangkan kamu ya pelan-pelan teman-teman. Speednya itu mungkin juga tidak cepat. Tetapi di sini yang aku bisa cek adalah kita punya garden, kemudian kita punya birds, kita punya fish, kita punya bear, kita punya side, dan kita punya heart. Terakhir kita buka satu set lagi, ada bouquet, ada cross, dan ada book. Kita nggak bisa mengingkari bahwa hubungan kamu dengan dia di sini ketika pengen bertemu atau pengen ada penyatuan selalu nggak bisa, dan energinya tuh selalu datang dan pergi ya. Kamu sepertinya sama dia tuh kayak sampai berhenti berharap ya tadinya. Dia pun juga sudah sempat berhenti berharap. Dia berharap bisa membahagiakan kamu. Seperti yang pernah dikatakan dulu, aku ingin membahagiakan kamu. Tapi itu sempat terhenti. Dan pada akhirnya dengan keyakinan dirinya sendiri di sini, dia mencari diri kamu, berusaha menemukan kamu. Walaupun itu limit, walaupun selalu ada masalah ketika kalian ingin bertemu gitu loh. Tetapi apa yang dia pegang adalah sebuah prinsip ya teman-teman. Di sini dia punya keinginan yang besar, walaupun di sini memang sempat terhenti untuk mencari kamu. Tetapi orang ini memang konvensional ya, kalau aku bilang secara manual dia cari kamu. Dia bisa lihat dari sosial media kamu, tanya ke teman-teman kamu, terus dia cari nomor telepon kamu dan lain-lain. Itu yang akan dia lakukan untuk bertemu dengan komunitas yang ada kamunya, Dan di sini dia akan bertanya, kamu di mana? Gitu. Kalau misalnya kamu sendiri di sini nggak saat ini komunikasinya lagi putus, itu nggak masalah. Itu salah satu adalah siklus dari semesta. Kenapa? Karena kamu nanti akan berjodoh dengan orang yang kamu sudah tahu. Kamu di sini kan juga kayak males kan cari orang baru. Kenalan-kenalan mungkin jarang lah, dari sekian banyak yang nonton readingan aku di sini 80% atau 85% itu masih mengharapkan orang lama. Dan itulah yang membuat kalian tidak maju. Tetapi bukan berarti tidak ada solusi untuk kalian.
Orang yang aku bicarakan di sini bisa aja ya, kalau kalian belum pernah bertemu, bisa aja ini orang baru. Bisa saja. Tetapi ya 85% ini pasti kembali ke orang lama. Karena kenapa? Dia sudah pernah komunikasi sama kamu tapi mau terputus. Sudah terputus gitu loh. Sehingga dia tidak bisa melanjutkan komunikasi kalian yang begitu membahagiakan. Karena pada waktu itu dikala kalian ingin ada penyatuan, selalu ada masalah. Dikala kalian bertemu, ujung-ujungnya juga bermasalah kan. Kalian lama gak ketemu mungkin. Tetapi dia tuh selalu ada kayak pergerakan-pergerakan. Mungkin kamu juga pernah dengar kabarnya dia lah sesekali. Atau mungkin dia juga masih komunikasi sama kamu, cuman ketemu secara fisik itu belum. Dan orang ini akan terus mencari secara fisik kamu. Kenapa? Karena dia punya keinginan atau gairah yang kuat ya untuk bisa secara gentle itu datang untuk berada dalam hidup kamu. Jadi dia pengen close the book sama kamu, pengen buka terop sama kamu, tutup cerita yang jelek-jelek. Selama dia tidak berkomunikasi sama kamu, jujur ya teman-teman, itu semacam kayak ada rahasia dalam diri yang mungkin dia nggak bisa utarakan. Rahasianya tuh apa? Betapa dia sangat besar mencintai kamu di sini, dan dia percaya kekuatan yang akan mempersatukan kalian. Ya, kekuatan yang akan mempersatukan kalian. Nah, kita akan lihat sekarang usaha-usaha nyatanya ketika dia ingin memperjuangkan kamu. Apa usaha nyatanya? Kita sudah dapat ya, dia pasti akan tanya-tanya dulu ke teman-teman kamu, ke komunitas kamu. Ada kartu Nine of Wands. Kita keluar Nine of Wands 2 kali. Di sini dia selalu akan mencari kabar, tapi mungkin ya mencari kabarnya itu tidak kelihatan gitu loh. Mungkin secara gerilya. Diam-diam dia stalkingin kamu, kepoin kamu. Dan dia bisa datang di saat yang tepat, teman-teman. Jadi mungkin dia masuk ketika mungkin kamu sudah berhubungan dengan orang lain, atau kamu sudah lupa, atau kamu lagi tenang. Gitu. Dan di sini aku ngelihatnya kartu Knight of Wands dan ada kartu Three of Swords. Ketika dia datang, mungkin ketika kamu juga lagi sakit hati, atau mungkin memang gini, dia datang itu dengan memori dia pernah nyakitin kamu. Jadi semacam kayak mau case close gitu loh. Ya awal-awalnya dia akan datang kayak say sorry, minta maaf dan lain-lain, menjalin satu komunikasi di antara kalian berdua di sini. Ketika kalian sudah berbicara, dan aku ngelihatnya di sini dia kayak nggak mau ngelepasin kamu lagi. Nah ini dia. Ketika dia sudah bicara sama kamu, dan ini ada satu sisi kenyamanan ya. Orang yang memperjuangkan kamu di sini. Sisinya tuh nyaman banget. Kita punya dari energi Virgo, kita punya dari energi Libra, kemudian kita punya energi dari Sagittarius, kemudian Leo, Cancer, kemudian Scorpio, Pisces, Aries, kemudian Gemini, Taurus, Capricorn, Libra. Itu sih yang aku bilang agak kuat ya. Ke orang ini tuh peragu sekali. Di masa sekarang dia tuh kayak belum bisa datang. Ini sih semacam kayak orang yang suka memang membuka memori masa lalu ya. Dia merasa mungkin kondisinya dengan kamu itu ada sesuatu yang pengen diselesaikan.
Tetapi aku ngeliat ada usaha dia tuh nanti untuk menyapa kamu lagi. Even kamu mungkin sekarang lagi tidak komunikasi, lagi ngeblok atau saling tidak bicara gitu ya. Kedepannya sih dia akan berusaha untuk ngomong karena kita ada kartu perjuangan di sini. Mungkin perjuangan yang dia lakukan itu nggak gembar-gembor sama orang. Gimana dia cari informasi tentang kamu itu akan dikerahkan. Dia tidak sebodoh itu, teman-teman. Ya, kalau kamu tahu dia bukan orang yang sebodoh itu. Untuk kalian yang di sini ingin dibacakan personal readingnya dan kok kayaknya cocok ya kak gitu loh sama aku, ingin tahu lanjutannya, silakan personal reading ya. Ada di bawah di deskripsi. Tuh. Di sini dia bilang, ini adalah sebuah kompetisi kehidupan, di mana aku terus akan memperjuangkan kamu berkali-kali. Kalau aku kalah sekarang, kompetisi berikutnya aku akan memperjuangkan kamu. Waktunya mungkin tidak sekarang aku datang, tetapi aku tuh punya merasa apakah aku pantas untuk kamu? Ada keraguan dalam diriku sendiri karena kamu bisa mendapatkan yang lain. Kenapa kamu masih menekan energiku? Jadinya aku tertarik ke kamu. Kenapa kamu butuh aku? Tidak dipungkiri, aku selalu mengingat betapa aku mencintai kamu dan kangen sama kamu. Mungkin kita terdiskoneksi, mungkin kita sekarang sedang tidak bicara, tetapi kedepannya aku ingin tahu dan aku masih tertarik untuk mengenal hubungan kita lebih jauh. Dan pada akhirnya kita punya cerita bahwa ketika dia bersikap menyebalkan, dia juga observasi dan dia testing kamu, seberapa kamu setia. Gitu. Ternyata di dunia ini ada orang yang setia sama aku, kenapa aku tidak datang ke dia? Itulah yang dia bicarakan ya, di dirinya sendiri. Kadang-kadang kita tuh punya dalam satu situasi, kita itu kayak gak punya siapa-siapa, tetapi ketika kita, dikala kita jatuh, dan ada orang yang kelihatannya nggak kita sangka-sangka menerima kita dengan baik, ya pasti kita akan datang dong ke sana. Ya begitulah yang terjadi dengan dia. Karena kamu tuh begitu berharga, kamu tuh begitu baik hatinya, nggak ada salahnya dia memperjuangkan kamu. Kamu boleh bilang bacaanku mungkin tidak resonate atau apapun itu, karena ini sifatnya adalah general reading, jangan pernah dipaksakan. Tapi aku harap bisa mengambil yang baik-baik dan buang yang jelek aja, ya. Jika ini adalah inisial-inisial atau huruf-huruf yang mengingatkan kamu sama dia, berarti ini adalah orang yang kita panggil, yang paling kuat energinya. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah ikut readinganku siang ini. Semoga kalian suka. See you when I see you. I love you and bye-bye.